punya kesempatan untuk bisa memijakkan kedua kaki kita di tanah terbaik. Yang sudah barang tentu ibadah umroh ini merupakan impian bagi setiap mukmin dan juga mukminah. Dan sebentar lagi kesempatan itu akan kita dapati. Jadi orang itu sulit untuk bisa melaksanakan umroh kecuali terkumpul padanya 3 hal. Yang pertama adanya kesehatan, yang kedua adanya kecukupan finansial, dan yang ketiga adanya kesempatan, waktu dan kesempatan. Ketika ketiganya terkumpul, insya Allah kita bisa berangkat. Tapi kalau satu dari 3 hal ini nggak ada, sulit untuk berangkat. Ada orang yang Masya Allah finansialnya kuat, mau berapa aja biayanya dia sanggup bayar. Waktunya juga luang, banyak waktunya, tapi nggak memiliki kesehatan yang cukup untuk berangkat ke sana. Pada akhirnya dia nggak akan berangkat, terganjal oleh faktor kesehatan. Ada orang yang Masya Allah badannya sehat, kuat, waktunya juga banyak, mau kapan aja insya Allah siap. Nah, ini kebanyakan nih saudara-saudara kita, kalau diajak, kamu siap umroh nggak mau? Nggak mau. Kapan waktunya? Kapan aja bebas. Banyak waktu saya, mau bulan ini, mau terganjal oleh faktor finansial. Itu yang banyak terjadi, dialami oleh saudara-saudara kita. Mereka mau berangkat, waktunya luang, kapan aja bisa, sehatannya juga mendukung, tetapi faktor finansialnya nggak punya, nggak berangkat. Ada lagi orang finansialnya kuat, badannya juga sehat, tapi sibuk terus, nggak ada waktu untuk meluangkan waktu 9 hari, 10 hari fokus ibadah ke Baitullah, itu nggak punya dia. Maka akhirnya ya nggak berangkat sampai sekarang. Kalau dikatakan punya uang atau enggak, punya. Badannya sehat atau tidak? Sehat. Tapi kok nggak berangkat? Ya, nggak bisa memfokuskan waktu untuk bisa berangkat ke Baitullah. Akhirnya nggak berangkat juga. Tapi ketiga-tiganya ini ada, insya Allah kita bisa berangkat. Masya Allah Bapak Ibu finansial ada, imak dari sendiri atau ada orang-orang yang membiayai. Faktor kesehatannya juga alhamdulillah ya, cukup untuk bisa kita berangkat ke sana. Kemudian kita juga sudah fokuskan waktu kita yang seharian kita bekerja, khusus di waktu-waktu tersebut. Saat keberangkatan kita off-kan dulu, kita cutikan dulu. Kita ingin fokuskan dulu ibadah ke Baitullah Azza wa Jalla ya. Kita pelaksanaan ibadah umrah itu adalah ke Mekah. Dan harus kita pahami bahwa Mekah itu merupakan tanah terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Yeah. Nabi SAW pernah berkata kepada tanah Mekah, Innaki la ahabbu ardillah. Sesungguhnya engkau ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tidakkah menjadi kebanggaan buat kita di saat kedua kaki kita menapaki satu tanah, satu bumi yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Jadi tanah terbaik yang dicintai oleh Allah itu bukan di Las Vegas, bukan di Eropa, bukan di Amerika, tetapi tanah itu ada di kota Mekah. Bangga kita di saat kedua kaki kita meletakkan keduanya di tanah terbaik yang ada di atas muka bumi. Ya. Kemudian berkesempatan kita untuk bisa mendulang pahala besar saat kita melaksanakan perjalanan ibadah umrah ini. Kita bisa memaksimalkan ibadah di 2 masjid yang mulia, yaitu di Masjidil Haram. Tadi sudah disebutkan, 1 kali sholat yang kita lakukan di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. 1 hari 1 sholat yang kita lakukan di Masjid Nabawi itu sebanding dengan 1000 sholat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Subhanallah. Yeah. Kita sholat zuhur 1 kali di Masjid Nabawi misalkan sebanding dengan 1000 kali sholat. Butuh waktu berapa lama kita sholat sampai 1000 kali? Kurang lebih sekitar 2,5 tahun. 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan 2,5 tahun kita sholat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Salatun fi masjidi hadza khairun. Bahkan Nabi mengatakan demikian. 1 sholat yang kau lakukan di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat yang kau lakukan di masjid-masjid yang lainnya. Dan keutamaan inilah yang diburu oleh para
orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah ingin mengejar keutamaan ini, bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram yang keutamanya 100.000 kali lipat, bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi yang keutamanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Dan ini sebagai kompensasi dari pendeknya umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur umat Muhammad itu pendek-pendek, cuma 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Kita nggak memiliki kesempatan untuk bisa mendulang pahala besar karena umur kita pendek. Tidak seperti umur umatnya kaum Nabi Nuh umpamanya. Nabi Nuh itu dakwanya saja 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu, sehingga punya kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah. Tapi umur umat Muhammad nggak sampai 100, 60 sampai 70 tahun. Sebagai kompensasinya ada tempat-tempat berkah yang disiapkan oleh Allah. Di antara tempat berkah itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Haram. Satu kali kita sholat sebanding dengan 2,5 tahun kita sholat di sana. Ya. Karena itulah boleh seseorang untuk memberatkan diri mengunjungi keduanya. Memberatkan diri, bercapek-capek untuk mendatangi dua masjid ini. Yang itu nggak boleh dilakukan pada selainnya. Misalkan seorang memberatkan diri, memaksakan diri untuk memaksakan sholat di Masjid Anu, di kota Anu. Ya. Apa masjid terkenal di Jawa Tengah umpamanya? Dia mencapekkan diri untuk sengaja bisa sholat di sana dengan meyakini bahwa sholat di sana memiliki keutamaan dibandingkan sholat di kampungnya. Itu nggak boleh. La tasyuddu rihal, kata Nabi. Jangan kalian memberatkan diri untuk bepergian kecuali menuju 3 masjid. Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya ketiga masjid itu saja kita dibolehkan untuk memperberat diri kita. Selain ketiganya sama semua derajat masjid itu. Nggak ada bedanya antara masjid di kota fulan dengan masjid yang ada di kota kita. Dan nanti kita akan berkesempatan untuk bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya. Seperti tadi dipaparkan, kita akan mengunjungi ini, mengunjungi itu, yang akan menambah keimanan kita, keyakinan kita, ya. Nanti diantaranya ada ke Goa Thur umpamanya, melihat napak tilas sejarah bagaimana Nabi SAW bersembunyi di Goa Thur sebelum beliau melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. 5 kilo, ya, dari Mekah itu kurang lebih. Kemudian ketinggiannya sampai sekarang itu sangat luar biasa. Kita yang dalam keadaan sehat saja mungkin sulit untuk bisa menggapai puncak Goa Thur. Lantas bagaimana kondisi goa itu pada 1400 tahun yang lalu? Nabi rela bersembunyi di sana 3 hari 3 malam. Keluarga Abu Bakar rela untuk memberikan makan kepada Nabi dan ayahnya di sana, ya. Bahkan ketika itu putrinya Abu Bakar, Asma, memberikan makan di goa tersebut dalam keadaan hamil, harus naik ke atas puncak gunung. Pengorbanan yang sangat luar biasa yang telah ditorehkan oleh mereka untuk bisa menyelamatkan agama yang mulia ini. Ya. Harusnya ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, rasa cinta kita kepada keluarga Abu Bakar. Ya. Tempat-tempat bersejarah yang akan menambah keimanan dan keyakinan. Kemudian banyaknya uang yang sudah kita keluarkan, insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Gelontoran rupiah yang kita keluarkan untuk bisa menopang pelaksanaan ibadah ini tidak akan pernah sia-sia. Karena satu, Allah pasti akan menggantinya. Apapun yang kita keluarkan untuk ibadah, pasti Allah akan menggantinya. Kemudian seseorang juga boleh meminta dua kebaikan dunia dan akhirat di tempat-tempat mustajabah. Karena nanti pelaksanaan umroh itu nggak lepas dari yang namanya doa. Doa terus yang kita minta. Doa terus yang kita lakukan sepanjang manasik umroh itu. Ya. Dari kita mulai ihram sampai kemudian kita tiba di Masjidil Haram. Dan nanti akan disebutkan saat kita nanti akan check out dari kota Madinah menuju Mekah. Saat kita mau masuk ihram sampai ke masjid, itu hampir butuh nanti naik apa? Kereta misalkan, ya. 2 jam kita di perjalanan, ngapain? Doa. Kita dalam keadaan safar,
Doanya orang yang sabar itu mustajabah. Banyaklah meminta kepada Allah. Minta apa Ustaz? Minta segalanya. Boleh nggak minta dunia? Boleh. Minta pengganti dari apa yang kita keluarkan. Itu diperbolehkan. Nanti saat kita tawaf, dari sejak kita start tawaf, ya, sampai 7 putaran itu ngapain? Lagi-lagi di situ adalah tempatnya doa. Banyak meminta, siapkan permintaan-permintaan terbaik yang akan kita mintakan nanti saat kita melaksanakan pelaksanaan umrohnya. Kemudian sa'i, ya, dari Safa ke Marwah hampir 400 meter kita itu. Dari Safa ke Marwah 400 meter jalan. Ngapain sepanjang jalan itu? Nggak ada doa-doa khusus kecuali di antara 2 lampu hijau. Selain itu, lagi-lagi doa yang kita mintakan kepada Allah. Mintalah kebaikan dunia, mintalah kebaikan akhirat. Berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara buruk yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Mintalah solusi dari berbagai macam problematika kehidupan kita. Itu saatnya kita banyak meminta pada prosesi pelaksanaan ibadah umrah. Nah, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pengganti yang lebih baik. Saya pernah membawa jamaah seorang guru besar di Institut Statistik Surabaya. Beliau pernah bercerita, ya, saat beliau mendapatkan entah bonus entah apa, tahu-tahu uang besar lah gitu kan. Beliau cerita, Ustaz, saat itu naluri keduniaan saya masih tinggi. Maka ketika saya dapat uang, yang saya pikirkan adalah apa? Bagaimana saya mau ganti mobil. Maka saya bilang ke istri, Bu, uang ini gimana kalau kita gunakan untuk ganti mobil? Kemudian sang istri menahan hasrat duniawi. Mengatakan, Pak, mobil kita ini nggak jelek-jelek amat, nggak tua-tua amat, ya. Sayang kalau diganti. Lebih baik uang ini kita gunakan untuk haji saja. Ya, karena memang belum daftar sebelumnya, maka digunakan uang itu untuk haji furoda. Berangkatlah keduanya. Tidak berapa lama setelah pulang dari haji, beliau cerita, subhanallah, banyak pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak terbuka, baru kemudian terbuka setelah pelaksanaan ibadah haji. Ada proyek ini, proyek itu, kerjaan ini, kerjaan itu, yang sebelumnya nggak ada. Tapi subhanallah datang secara bertubi-tubi, yang kalau kita nilainya jauh berkali-kali lipat dari uang yang saya keluarkan untuk biaya haji furoda. Ini barangkali nanti kata disebutkan bahwa yang namanya haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Ya, nggak ada cerita ada orang kebanyakan umroh kemudian dia bangkrut. Orang keseringan umroh kemudian dia pailit. Nggak ada ceritanya. Yang ada pasti Allah akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki. Kembali lagi ke sebelumnya, Ustaz. Ya. Jadi tadi Allah pasti akan menggantinya, akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian wajib meyakini, ini poin penting Bapak Ibu sekalian, supaya kita nggak sayang terhadap harta yang kita gunakan untuk membiayai ibadah kita. Wajib kita meyakini bahwa harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah. Itu harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita gunakan untuk memfasilitasi kita untuk ibadah haji, ibadah umroh. Harta yang kita gunakan untuk membeli kambing dan kemudian kita korbankan. Harta yang kita keluarkan untuk zakat dan infak. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang nanti akan menjadi pembela kita, pemberi kebaikan kita untuk kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat. Bukan harta kita itu adalah harta yang tersimpan, tidak. Satu saat Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, perhatikan pertanyaan Nabi, ya, siapa di antara kalian ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi? Siapa di antara kalian yang lebih sayang kepada hartanya daripada harta milik ahli warisnya? Saya ulang, siapa di antara kalian yang lebih cinta terhadap hartanya daripada harta milik ahli warisnya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Tidak ada satupun di antara kami kecuali dia pasti lebih mencintai hartanya daripada harta milik ahli warisnya.
Mungkin kalau pertanyaan ini ditujukan ke kita, kita juga akan menjawab hal yang sama. Tentu kita akan lebih cinta terhadap harta kita daripada harta milik ahli waris kita. Kemudian Nabi mengatakan, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Harta dia yang sesungguhnya adalah harta yang sudah dia keluarkan, yang sudah terlepas dari genggaman tangan kita, yang sudah terlepas dari angka-angka di rekening kita. Itulah harta kita yang sebenarnya. Sementara harta ahli warisnya adalah harta yang masih tersisa. Jadi harta yang masih tersisa dalam genggaman kita nih, uang yang masih ada di lemari kita, rekening-rekening yang masih ada di rekening kita, uang yang di rekening kita. La qadarullah, saat ini kita wafat umpamanya, maka secara otomatis dia akan berubah kepemilikan. Menjadi milik siapa? Ahli waris. Itu bukan harta kita. Yang tersimpan itu bukan harta kita. Yang masih dalam genggaman tangan ini sejatinya bukan harta kita. Itu harta milik ahli waris kita. Tapi harta kita adalah harta yang kita gunakan untuk menopang ibadah. Termasuk adalah harta yang sudah kita keluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ini harta yang insya Allah akan memberikan manfaat buat kita dunia dan juga akhirat. Ya, berikutnya, next. Ikhwah wa akhwat billah, ibadah umroh yang sebentar lagi akan kita laksanakan adalah satu ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Ya. Yang pertama, dia akan menjadi pelebur dosa. Kita butuh amal-amal ini Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini diakui atau tidak, jujur atau tidak, kita adalah para pendosa. Banyak dosa-dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh indera-indera kita, tangan kita, pandangan mata kita, apalagi dosa lisan-lisan kita. Dosa karena kita tidak memiliki, dosa karena kelemahan kita yang tidak mampu menjalankan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita. Karena begitu banyak kewajiban kita, nggak semuanya bisa kita tunaikan. Ya. Laki-laki, dia sebagai bapak, dia sebagai suami, di saat bersamaan dia sebagai anak juga. Di saat bersamaan dia sebagai pegawai, di saat yang bersamaan dia sebagai kerabat. Siapa yang mampu menunaikan semua kewajiban itu secara keseluruhan? Nggak mungkin. Pasti sedikit banyaknya ada yang tercecer. Di saat kita mengabaikan satu kewajiban kita, di situ ada potensi dosa. Banyak dosa kita setiap harinya. Maka kita butuh amalan-amalan pelebur. Di antaranya adalah pelaksanaan ibadah umroh. Melenyapkan kefakiran dan kemiskinan. Subhanallah. Jadi secara kasat mata, haji dan umroh itu mengeluarkan harta yang berpotensi menyebabkan orang miskin. Tapi sejatinya Nabi memberikan jaminan akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Yeah. Artinya apa? Pasti Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Setiap kita dan setiap orang yang pernah mengalami, ya, yang pernah menjalankan ibadah haji dan umrah, pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Ya. Dia dapati ternyata setelah ibadah haji dan umrah ada saja pintu rezeki terbuka. Yang itu nggak dia dapatkan sebelum dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nabi mengatakan, tabi'u al-hajja wal umrah fa inna yanfiyanil faqra. Ya, Nabi mengatakan demikian, ikuti haji dan umrah karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran. Kama yanfil kir khabasal hadid. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan. Ya, haji dan umrah akan melenyapkan kefakiran dan kemiskinan. Ya, dan juga menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat yang ada pada besi. Ya, jadi haji dan umrah menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat yang ada pada besi. Nggak pernah ada kejadian kita dengar atau kita lihat tadi orang kebanyakan haji dan umrah kemudian dia bangkrut. Oh, dulu dia kaya raya. Oh, dia dulu jaya. Sekarang dia bangkrut. Sekarang dia miskin. Kenapa? Keseringan umroh sih. Rasa-rasanya nggak pernah kita mendengar berita kayak gitu tuh. Ada orang dulunya kaya tiba-tiba bangkrut karena seringan umroh, karena kebanyakan ya sedekah atau karena sering naik haji. Nggak pernah. Justru yang kita dapati biasanya orang yang seperti ini akan Allah kembangkan hartanya. Jihadnya, umrah itu juga merupakan jihadnya kaum wanita.
Ya, Aisyah bertanya, apakah wanita wajib jihad? Kata Nabi, iya, la qitala fi. Akan tetapi jihadnya wanita tidak dengan menenteng senjata, tetapi jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Next. Nah, ini poin penting ibu-ibu sekalian, ya. Orang yang haji dan umrah itu menjadi tamu Allah. Allahu Akbar. Siapa yang gak berbangga dengan menjadi tamu Allah? Ya, saat kita dapat undangan untuk hadir di istana presiden, tentu kebanggaan luar biasa. Diundang oleh orang nomor 1 di suatu negeri, datang ke istananya. Apalagi saat kita masuk dibentangkan karpet merah, apa yang terjadi pada diri kita? Bangga, diundang oleh orang nomor 1. Lantas bagaimana kalau yang mengundang kita adalah Allahu Rabbul Alamin? Bukan cuma penguasa satu negeri, tapi penguasa seluruh alam semesta. Kita menjadi tamu Allah. Nabi mengatakan tamu Allah itu ada 3. Ya. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-mu'tamir, orang yang umrah. Dan yang ketiga adalah al-hajj, orang yang menunaikan haji. Itu dianggap sebagai tamu Allah. Kenapa mereka dianggap sebagai tamu Allah? Da'ahum. Nah, ini lihat. Mereka dianggap sebagai tamu Allah karena Allah memanggil mereka. Sejatinya setiap orang itu udah dipanggil oleh Allah, udah diundang sama Allah untuk datang ke Baitullah. Hanya sebagian orang menjawabnya, sebagian orang melalaikannya. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan sejatinya hukum umrah itu wajib. Memenuhi undangan Allah itu wajib. Siapapun yang melalaikan, dia punya kesehatan, dia punya finansial, tetapi nggak mampu mengatur waktunya, dosa dia. Ya, padahal Allah sudah mengundang mereka, semua manusia ini udah diundang. Maka salah ketika orang, saya belum dapat panggilan, saya belum dapat undangan. Udah diundang kita, tinggal kita mau atau tidak berupaya untuk bisa mendatangi, memenuhi undangan Allah. Da'ahum, Allah seru mereka, Allah panggil mereka, Allah undang mereka. Fa'ajabuhu, lantas orang-orang yang umroh pun memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Jauhnya jarak nggak jadi masalah buat dia. Banyaknya biaya yang dikeluarkan nggak jadi masalah buat dia. Yang penting bagaimana dia bisa memenuhi panggilan Allah. Yeah. Lantas apa kebaikan kalau orang menjadi tamu Allah? Lihat. Sa'aluh. Nanti saat dia minta kepada Allah, ajabahumullah, Allah pasti akan memenuhi apa? Keinginan-keinginannya. Ya. Jadi orang umroh itu tamu Allah. Allah panggil mereka, kemudian mereka jawab panggilan Allah. Nanti kebaikannya saat nanti dia meminta kepada Allah di rumah Allah, Allah pasti akan memenuhi panggilan. Allah pasti akan memenuhi doa-doa dan permintaannya. Maka nanti saat tawaf perbanyak doa. Ya, kita sedang berada di rumah Allah. Ya. Allah panggil kita, kita penuhi panggilannya. Sekarang saatnya kita minta kepada Allah, dan Allah menjanjikan pasti akan mengabulkan. Ini sungguh ya satu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri buat kita di saat kita menjadi para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menambah keimanan sudah. Berikutnya. Next. Nah, ini beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan ibadah umrah, ibu-ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Mintalah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ibadah perjalanan yang kita lakukan adalah perjalanan ibadah. Minta ganjaran pahala dari Allah, minta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, poin yang tidak kalah pentingnya adalah ittiba. Ittiba itu artinya bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh itu sesuai dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah. Ibadah apapun harus dengan petunjuk Nabi, ibu-ibu sekalian. Ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti petunjuk Nabi dalam segala hal. Kalau kita sholat, ikuti bagaimana sholatnya Nabi. Kalau kita mau puasa, ikuti bagaimana puasanya Nabi. Termasuk kalau kita umroh, ikuti bagaimana umrohnya Nabi. Kalau sholat kita nggak sesuai dengan sunnah Nabi, besoknya bisa kita
Apa? Besoknya bisa kita perbaiki sholat kita. Ya, hari ini kita sholat, ternyata sholat kita nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Besok, nah, kita upayakan, langsung besok kita bisa menambal kekurangan kita. Nah, kalau umroh, perjalanannya mungkin nggak setahun sekali kita lakukan. Kita sekali ini punya kesempatan ibadah umroh. Ternyata umroh yang kita jalani tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan Nabi mengatakan, kullu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu tertolak. Udahlah kita datang jauh-jauh, merogoh kocek dalam-dalam, kita mengharapkan kebaikan dan keutamaan dari ibadah umroh, tapi ternyata nol. Gak dapat apa-apa. Adakah yang seperti itu? Ada. Ya. Udah jauh-jauh datang dari Indonesia ke Saudi Arabia, mengeluarkan kocek dalam-dalam, ternyata nggak dapat apa-apa. Sebabnya karena pelaksanaan umrohnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kita harus ikut sunnah Nabi. Nabi itu 4 kali beliau umroh, ya. Maka tentu beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara pelaksanaan ibadah umroh yang benar. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik umroh kalian dari aku, kata Nabi. Contohlah pelaksanaan ibadah umroh kalian dari aku, kata Nabi. Maka kita upayakan pelaksanaan ibadah umroh yang mungkin cuma sekali dalam seumur hidup, ya, atau perjalanan yang mungkin gak setahun sekali kita lakukan. Sekali kita punya kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita upayakan langkah demi langkah perjalanan ibadah umroh kita sesuai dengan petunjuk Rasul, agar perjalanan kita gak sia-sia, agar kocek yang kita keluarkan juga tidak sia-sia. Betul-betul segala kebaikan dan keutamaan ibadah umroh kita dapatkan karena kita melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pastikan ibadah umroh kita sesuai dengan sunnah. Maka pilih travel-travel yang menjunjung tinggi, ya, ittiba ini, yang betul-betul pelaksanaannya berdasarkan Quran dan sunnah. Bukan cuma yang penting rame, yang penting seru, yang penting asyik. Enggak, ya. Nah, bekali diri dengan ilmu sebelum melaksanakan ibadah. Ini seperti hidupnya kita kali ini, dalam rangka kita ingin mengilmui pelaksanaan ibadah umroh, agar umroh yang kita laksanakan betul-betul sesuai dengan ilmu, sesuai dengan petunjuk. Jadi hadirnya kita di Manas ini bagian daripada upaya kita untuk berilmu sebelum melaksanakan ibadah. Bekali diri dengan kesabaran, karena Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya pepergian, safar itu bagian daripada azab. Akan selalu ada hal-hal yang gak kita senangi, di luar ekspektasi kita. Travel sudah barang tentu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik buat Bapak Ibu sekalian, ya. Pesawatnya dipilihkan Saudi Airlines, kemudian hotelnya, kemudian makanannya, kemudian bisnya, dipilih yang terbaik untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Tapi ada kalanya pada saat pelaksanaan, ya misalkan pembatalan kamar hotel dan lain sebagainya, itu kadang terjadi dengan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, ya. Bersabar dengan semuanya. Sabar terhadap perilaku yang kurang menyenangkan dari petugas, ya, petugas imigrasi, ya. Kadang seseorang udah ngantri lama-lama, giliran dia, petugasnya keluar lama, ya. Atau nanti loh di Mekah terutama, ya, kita telat sedikit, baru beberapa langkah kita bisa masuk untuk bisa sholat di areal Masjidil Haram. Cuman karena selangkah pintu tertutup, habis gitu apa? Udah, kita harus diarahkan muter jauh, ya. Padahal kalau lebih cepat beberapa detik saja kita udah dapat, ya. Ini petugas apa nggak memperkirakan gimana gitu kan? Ya udah, mereka mengerjakan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Jam segini tutup, mereka tutup. Nggak peduli kita nanggung, nggak kenal istilah nanggung, ya. Kadang hal-hal seperti itu kadang kita bikin emosi kita, ya. Kalau itu mau kita perturutkan, bawaannya marah, bawaannya kesel, bawaannya sebel, ya. Ya. Tapi itulah kita butuh kesabaran. Akan ada perilaku-perilaku kurang menyenangkan yang kita dapati, imma oleh petugas atau oleh teman safar kita, karena kita dari latar belakang berbeda, dari daerah yang berbeda, ya.
Bisa saja ada hal-hal yang tidak kita senangi saat kita berinteraksi, dan kita harus membuka pintu pemakluman yang seluas-luasnya kepada teman safar kita. Ya. Kemudian juga sesama jamaah umroh dari negara lain juga. Ya, satu dunia orang numplek jadi satu di sana. Ya, yang kulitnya warnanya hitam, yang kulitnya warnanya putih, yang coklat, dengan berbagai macam bahasa, adat istiadatnya berbeda dan lain sebagainya. Maka kita harus menyiapkan pintu kesabaran yang sebesar-besarnya saat kita berinteraksi dengan mereka. Makanan juga kadang nggak cocok, cuacanya juga berbeda, kendaraan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang kita temui di sana, penuhi atau sikapi dengan penuh kesabaran. Jangan lupa untuk bawa mushaf, Bapak Ibu sekalian. Ya, mushaf kecil, buku-buku zikir, kumpulan-kumpulan doa dan wirid. Karena ibadah umroh itu nggak lepas dari 3 ibadah ini: baca Quran, ya, doa dan zikir. Saat kita tawaf 7 putaran, itu ngapain? Ya doa dan zikir. Kalau kita nggak punya perbendaharaan apalan apa-apa, apalan doa nggak punya, apalan Quran nggak punya, ya, terus mau ngapain? Ya bawalah untuk kita baca saat kita sambil tawaf, saat kita sambil sa'i dan begitu seterusnya. Ya, berikutnya adalah rukun umroh. Ini poin pentingnya. Ihram ini sekilas saja, nanti lebih detailnya kita akan ke itu berikutnya. Ada ihram, yaitu masuknya ke dalam ibadah umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Yang kedua ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nanti caranya akan kita sebutkan secara detail. Yang ketiga adalah sa'i, yaitu berlari dari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Yang keempat adalah tahallul, ya. Kemudian berikutnya, terus udah ini judulnya belum, itu agak ke belakang. Nah, judulnya. Nah ya, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang harus dilakukan sesampainya di mikot sebelum ihram. Tadi saya dapat informasi kemungkinan perjalanan Bapak Ibu sekalian dari Indonesia menuju Jeddah, landing Jeddah, kemudian lanjut ke kota Madinah. Jadi nggak langsung umrah, tapi ziarah ke Madinah terlebih dahulu, ya. Entah 3 malam atau 4 malam, ya. 3 malam, ya, berada di kota Madinah, sampai kemudian di hari yang telah ditetapkan harus check out dari kota Madinah. Itu biasanya jam 2 siang sih, ya. Ya, seharusnya hal-hal ini dilakukan saat kita berada di miqat. Karena kita berangkat dari ke Mekahnya dari Madinah, maka kita ikut miqatnya Ahlul Madinah, yaitu Zulhulaifah atau Bi'ir Ali. Ya. Cuman kalau hal ini kita lakukan di miqat, berabe. Waktunya nggak cukup. Kalau mandinya di miqat, kemudian semuanya gunting kukunya di miqat, itu nggak cukup. Ya. Maka hendaknya hal-hal seperti ini bisa kita lakukan saat kita mau check out dari hotel Madinah. Ya, check outnya hari apa, Ustaz? 3 malam. Ya, 3 malam. Ya, pokoknya misalkan di hari Selasa, check out di hari Selasa. Maka mulai hari Selasa tuh, ya, sebelum zuhur, ya, lakukan ini, ya. Mandi, sekalian udah mandi zuhur, ya. Jadi mandi sekalian untuk sholat, ya. Sunahkan untuk mandi. Ya, harusnya sih di mikot, tapi kan repot nanti sampai di mikot, apalagi kalau nanti dari hotel Madinah langsung ke stasiun, nggak ke mikot, mau mandi di mana? Ya, lebih baik mandinya di hotel, lakukan ini. Ya, sebelum kita bapak-bapak memakai pakaian ihram, mandi. Kemudian membersihkan badan, memotong kuku yang masih bisa dipotong, potong, karena itulah saatnya kita sunnah untuk motong kuku. Masih pendek, tapi bisa dipotong nggak? Bisa, udah potong sekalipun masih pendek. Itu saatnya kita sunnah untuk motong kuku, ya. Kemudian menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, ya, mencukur bulu kemaluan, ya. Kalau masih bisa dilakukan, lakukan di situ. Di hari terakhir kita berada di kota Madinah, di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu, ya. Nah kemudian lakukan ini, mandi sebelum zuhur, ya. Memakai minyak wangi boleh di badan, tidak boleh di pakaian ihram. Jadi pakaian ihram ini bagi laki-laki nggak boleh dibubuhkan minyak wangi. Kalau mau pakai di badan, ya. Kalau mau pakai di badan. Lakukan sebelum ihram. Nanti kalau sudah masuk ihram, yang seperti ini semuanya dilarang.
Gunting kuku kalau kita sudah masuk ihram dilarang. Ya, cukur rambut, lipisin kumis, cabut bulu-bulu yang ada di tangan, bulu-bulu ketiak. Ketika sudah masuk ihram terlarang. Maka lakukan itu sebelum kita masuk ihram. Ya, termasuk pakai wangi-wangian boleh di badan, tapi jangan dikain ihram. Nanti setelah pelaksanaan ihram nggak boleh lagi pakai wangi-wangian. Ya. Kemudian pakailah 2 kain ihram. Bagi kaum laki-laki diutamakan berwarna putih. Nanti akan ada 2 lembar pakaian yang disiapkan. Yang satu untuk menutup bagian bawah namanya izar, yang satu menutup bagian atas namanya rida. Nah, ini rida itu di bagian atas, izar itu sarung ya. Disunahkan bagi laki-laki untuk memakai 2 pakaian itu. Ya. Nah, itu terus berikutnya. Ya. Nah, ini perkara-perkara yang terlarang. Ya, setelah kita masuk ihram, dalam keadaan ihram, jadi masuk ihram itu ketika kita sudah berada di miqat. Nah, masuk larangan-larangan ini. Kalau kita dalam keadaan ihram, dilarang mengambil rambut, cukur maksudnya ya, dimasuk cukur, menggunting atau cabut, nggak boleh. Ya, dengan mencukur atau mencabutnya, memotong kuku, baik yang di tangan ataupun di kaki nggak boleh. Kalau mau lakukan tadi sebelumnya, ya. Berburu binatang buruan darat yang halal nggak boleh. Meminang, menikah atau menikahkan nggak boleh. Ya. Terus bagaimana Ustaz kalau saya lihat pernah sebagian orang menikah saat melaksanakan ibadah umroh? Itu dilakukan imma sebelum pelaksanaan umroh atau setelah umrohnya baru boleh. Tapi saat dalam keadaan ihram nggak boleh menikah dan tidak boleh pula menikahkan. Ya. Jadi kalau mau menikah nanti di sana lakukan setelah ihramnya selesai, umrohnya selesai. Atau lakukan saat masih di Madinah, ya sebelum ihram boleh. Tapi ketika ihramnya nggak boleh. Bersetubuh ataupun bercumbu juga nggak boleh. Ingat, nggak bolehnya ketika pelaksanaan ihram. Mulai check out hotel Madinah sampai tahallul itu nggak boleh. Tapi kalau sebelum ihram boleh. Yang satu kamar suami istri, ya sebelum pelaksanaan ihram mereka melakukan ini boleh. Jadi jangan kita bayangkan nggak boleh bercumbu, nggak boleh bersetubuh selama kita berada di Saudi Arabia. Nggak kayak gitu, ya. Nggak bolehnya saat ihramnya saja. Nanti setelah ihramnya selesai, udah tahallul, boleh bercumbu, boleh bersetubuh, atau sebelum ihram boleh. Tapi tidak pada saat pelaksanaan umroh. Memakai wangian boleh lagi, entah di bajunya ataupun di badannya. Memakai baju, celana, kaos kaki, sarung tangan itu nggak boleh ketika ihram ya. Memakai baju nggak boleh, cukup hanya dengan kain saja. Celana ya, kolor nggak boleh, termasuk celana dalam lepas semuanya untuk yang laki-laki ya. Hanya memakai 2 lembar pakaian saja. Kaos kaki nggak boleh, sarung tangan ya, penutup tangan juga nggak boleh. Ya, untuk perempuan-perempuan ya. Ya, penutup muka pun nggak boleh pada saat pelaksanaan umroh. Ya. Memakai sarung tangan dan penutup muka, cadar juga dilepas. Ya pada saat pelaksanaan umroh. Nanti habis umroh pakai lagi. Nah ini intinya di sini nih Bapak Ibu sekalian. Ya, berangkat tanggal 16. Mulai sekarang harus diakrabkan nih doa-doa ini. Ini doa yang dipakai saat pelaksanaan umroh. Ya, ada 11. Ada 11 doa yang harus ibu lafalkan, mampu lafalkan. Syukur-syukur dihafal. Tapi kalau nggak bisa hafal, minimal bisa melafalkan ini. Karena sebagian doa nanti akan dipandu oleh pembimbing. Tapi kalau kita udah biasa melafalkan, saat dipandu itu mudah. Ya. Jadi tugas ibu sekalian, upayakan untuk mengakrabkan pelafalan doa-doa ini. Karena ini nanti akan dipakai saat kita umroh. Ya. Yang pertama, niat ihram. Kapan ini dibaca ibu-ibu sekalian? Dibaca saat berangkat dari miqat menuju Mekah. Saya nggak tahu perjalanan dari Madinah ini ke miqat dulu atau langsung ke stasiun, Ustaz? Langsung ke stasiun, berarti nggak di miqat, ya. Berarti nanti kalau kita stasiun, miqatnya di mana? Miqatnya berarti di atas kereta. 7 menit. Nah ini perhatikan ibu sekalian. 7 menit sejak kereta itu bergerak. Maka usahakan saat kali naik kereta jangan tidur, tahan dulu 7 menit, ya. Nanti setelah 7 menit kereta berangkat akan sampai ke miqat. Miqat itu batas kita masuk ihram,
Ya, batasan kita masuk ihram, tempat perbatasan kita masuk ke ihram. Itu kalau naik kereta itu 7 menit setelah kereta berangkat. Nanti akan ada arahan dari kru ya kereta bahwa Anda sebentar lagi akan melewati miqat, bersiap-siap. Usahakan kita dalam keadaan terjaga. Ya, jangan duduk kereta langsung pulas lewat miqatnya nanti. Ini wajib, ini rukun, ya. Nanti usahakan pembimbing ini ingatkan jamaah jangan ada yang tidur, harus dibaca ini, ya. Saat kita berada di start lah, kurang lebih start adalah start ihram, ya. Ini diingatkan untuk membaca ini. Ya, untuk membaca ini semuanya. Bahkan kalau perlu dengan bersuara, ya. Karena ini ikrar kita bahwa kita ingin menunaikan ibadah umrah. Labbaik Allahumma Nanti kita baca sama sementara saya contohkan dulu cara pelafalannya. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Ini kita mengikrarkan lewat lisan kita, ya Allah, aku berpakaian seperti ini tidak lain tidak bukan karena aku hendak memenuhi panggilanmu melaksanakan ibadah umrah. Harus terucap ini, Ibu, nggak cukup dalam hati, terucap. Ya, terbaca lewat lisan-lisan kita, bersuara minimal lirih. Syukur-syukur kalau diangkat sedikit boleh. Tapi upayakan bibir kita bergerak, jangan diam saja. Jadi kalau ada perintah baca, tanda baca itu apa? Bergeraknya bibir dan manggut-manggutnya janggut. Syukur-syukur kalau bersuara bagus. Ya, itu yang namanya baca. Sama seperti kita sholat, ada orang sholat diem aja, bibirnya nggak komat kamit, janggutnya nggak naik turun. Kamu baca. Bacanya di mana? Dalam hati. Itu nggak baca namanya, nggak sah sholatnya. Harus baca komat kamit. Begitu pula ini. Ya, dibaca labbaik. Ini nanti akan dipandu. Tapi kalau kita sudah akrab dengan kalimat ini, lebih mudah nanti dalam pelafalannya. Syukur-syukur kalau hafal. Dan saya kira dalam 1 menit 2 menit hafal kok ini. Kita baca sekali 2 kali, saya yakin hafal karena memang nggak susah. Ya, sekarang kita ikuti cara pelafalannya. Labbaik Allahumma umratan. Ayo. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma. Coba dibaca. Sekarang dibaca, Bapak Ibu baca sendiri. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Cuma begitu aja. Nah, setelah kita baca ini, maka kita sudah dalam keadaan ihram. Sejak kalimat ini terucap dari lisan kita, kita sudah dalam keadaan ihram dan berlaku larangan-larangan tadi. Larangan motong kuku, larangan cabut bulu, larangan bersumbu. Berlaku sejak kita membaca doa ini. Berlaku larangan-larangan tadi. Sampai kapan? Sampai tahallul, baru halal lagi. Ya. Adapun doa yang dibawanya, Allahumma famahilli haitsu habastani, ya. Itu dibaca bagi mereka-mereka yang khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam prosesi ihram, misalkan terjadi perang atau apa sehingga nggak bisa melanjutkan proses berikutnya, maka di situ tahallulnya. Tetapi nggak apa-apa dibaca karena kita nggak tahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi kemudian, ya. Maka tiada mengapa. Kalau yang pertama itu wajib, harus dibaca. Kalau yang kedua silakan dibaca, silakan tidak. Tapi lebih amannya memang dibaca, ya. Ikuti. Allahumma pamahilli haitsu habastani. Allahumma pamahilli haitsu habastani. Coba dibaca ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. 1, 2, 3. Allahumma. Sekali lagi. Allahumma pamahilli. Ya Allah, tahallulku di tempat Engkau menahanku. Karena ada kalanya terjadi kejadian yang kita nggak bisa melanjutkan proses umrah berikutnya. Nggak bisa sa'i, cuma sampai di tawaf saja, ya, nggak bisa sa'i umpamanya. Maka di situ tahallul kita. Ini ketika terjadi kejadian luar
biasa. Tapi kalau lancar-lancar saja, ya, maka tidak diperlukan. Ya. Intinya sejak kita baca doa ini kita dalam keadaan ihram. Dan sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, disunnahkan kita memperbanyak bacaan talbiyah. Jadi talbiyah ini dibaca di saat itu, tidak di kondisi yang lainnya. Mumpung disyariatkan kita baca ini, perbanyak talbiyah ini. Dibaca sepanjang perjalanan dari start miqat sampai menuju Masjidil Haram. Ya, baca talbiyah yang sudah ma'ruf. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Kapan ini dibaca ibu-ibu sekalian? Sejak kita masuk ihram sampai Masjidil Haram, atau bahkan sampai ketika kita melihat Ka'bah. Ya, perbanyak talbiyah. Berapa kali dibaca? Semampu kita. Maka nanti memang di awal-awal diupayakan untuk dipandu oleh pembimbing. Sekali, dua kali baca sama-sama. Setelah itu, ya, kembali kepada kesiapan masing-masing. Karena ada sebagian orang yang habis itu mau tidur, silakan tidur, boleh tidur. Ya, boleh tidur, boleh makan, boleh minum. Ada sebagian yang betul-betul mau memanfaatkan terus bertalbiyah sepanjang jalan, boleh. Ada yang butuh istirahat, boleh. Dan memang saya sarankan juga nanti saat di kereta itu dimanfaatkan sebagian waktu untuk tidur, ya. Karena nanti saat pelaksanaan ibadah umroh kita butuh stamina cukup banyak, ya, untuk terus bergerak saat tawaf, saat sa'i. Maka manfaatkan pula sebagian perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk istirahat. Yang nggak bagus juga kalau sepanjang perjalanan selama di kereta 2,5 jam misalkan untuk baca ini terus, nanti dikhawatirkan saat pelaksanaan ibadah umrohnya kita tepar, ya. Jangan sampai seperti itu. Betul-betul harus mengatur waktu, ya. Setiap kita itu mengetahui kondisinya masing-masing. Ya, mari diikuti cara membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Hayya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya kira kalimat ini udah ma'ruf, ya. Coba dibaca 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya yakin kalau ditutup udah bisa hafal semua ini, ya. Ya, termasuk yang pertama, labbaik Allahumma umratan. Nanti insyaallah kita akan merojaah lagi dari awal, ya. Jadi ini yang kedua yang kita siapkan, membaca talbiyah sepanjang perjalanan kita dari Madinah menuju Mekah atau dari miqat menuju Mekah. Saat kita keluar hotel Madinah belum dibaca ini, belum disyariatkan kita baca ini. Baru dibaca saat kita selesai membaca niatan ihram. Baru bolehkan untuk membaca ini. Nah, jadi setelah ini dibaca, boleh nggak membaca yang lain, zikir-zikir yang lain? Boleh. Setelah itu boleh kita variasi dengan membaca 4 kalimat thayyibah, dengan doa, dengan baca Quran, bahkan tidur pun boleh. Nah, sebelum kita melanjutkan prosesi umroh berikutnya, ya, kita akan sampai di hotel Mekah. Sesampainya kita di hotel, letakkan barang di kamar yang telah ditentukan. Jadi sampai hotel nggak akan langsung ke Masjid Haram. Biasanya dikasih kesempatan untuk masing-masing masuk dulu ke kamar yang telah ditetapkan. Ya. Kalau niatnya tadi misalnya di keretanya kan kayaknya terlalu cepat, ya. Kalau misalnya naik kereta berjalan langsung. Ya boleh. Nanti jangan terlalu start di awal juga, Pak. Minimal mendekati, ya, minimal mendekati sudah kita. Nanti akan ada aba-aba. Akan dipandu biasanya oleh pembimbing. Ya, ayo Pak, kita sudah mulai membaca ini. Kalau cuma terlambat sedikit atau maju sedikit gak jadi masalah. Jangan sampai startnya masih jauh dari miqat udah mulai, jangan juga. Atau keterlambatannya baca talbiyah dari waktu yang tertentu juga jangan juga.
Jadi yang tolerir itu imma sebelum sedikit atau setelah sedikit. Diupayakan tepat ya. Nah, jadi makan dulu, biasanya makan malam. Biasanya sih dari perjalanan dari Mekah kemarin sampai mungkin sore ya, atau maghrib ya, atau ya nanti biasanya sih setelah itu sholat maghrib dan isyanya ya itu di hotel terlebih dahulu ya, di hotel terlebih dahulu. Ya tadi kalau sholat zuhur asar tadi sudah disampaikan, upayakan bapak ibu untuk menjamak dan mengqashar. Habis sholat zuhur langsung sholat asar 2 rakaat ya, langsung sholat asar 2 rakaat. Nanti ketika di perjalanan nggak perlu lagi sholat asar karena sudah diqashar di waktu sholat zuhur. Adapun maghrib dan isyanya kemungkinan dilakukan di hotel setelah meletakkan barang, makan malam, balik lagi ke kamar. Usahakan dulu masing-masing sholat terlebih dahulu di kamar masing-masing ya. Sholatnya bagaimana? Jamak maghrib dan isya. Karena biasanya start umrohnya itu ya sekitar jam 10 jam 11 ya ya. Sekitar itulah ya. Akan ditentukan nanti kita kumpul lagi di lobi jam berapa, ditetapkan, disepakati. Tapi biasanya sih makan dulu, berwudu, istirahat dulu sebentar ya, setelah perjalanan cukup panjang dari Madinah ke Mekah ya, waktu istirahat dulu ya, sampai kemudian menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan kegiatan umroh yaitu tawaf ya. Biasanya mungkin jam 10 startnya atau jam 11 sesuai dengan keadaan jamaah ketika itu ya. Jadi intinya sesampainya di hotel makan, minum ya, dan usahakan kita perhatikan di situ kita keluarkan, jangan menyimpan apapun yang bermasalah di perut. Artinya jangan menahan BAB-nya, BAK-nya, jangan ditahan ya. Dan upayakan kita punya wudu ya setelah kita keluar dari hotel. Ya setelah kita berwudu, bersiap-siap, kita menuju ke Masjidil Haram ya. Nah sesampainya kita ke pintu Masjidil Haram dianjurkan untuk baca doa. Ya sebenarnya doa ini bukan hanya bukan hanya dibaca ketika masuk Masjidil Haram. Pada semua masjid kita baca doa ini. Kalau ke semua masjid saja kita baca doa ini, apalagi ke Masjidil Haram lebih berhak kita baca doa ini. Kalau doa lengkap ini, doa paling lengkap nih ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini versi lengkapnya, nggak ada yang lebih lengkap dari ini untuk doa masjid, masuk masjid. Kalau dikira terlalu panjang, bisa kita mulai dari bismillah. Ini versi yang keduanya, lebih ringan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Aduh Ustaz, masih kepanjangan juga Ustaz. Boleh nggak dipangkas lagi Ustaz? Boleh. Kalau mau mangkas berarti dari mana lagi? Allahumma itu udah minimalnya tuh ya. Kalau yang ini masih terlalu panjang dipangkas lagi boleh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Kalau setelah ini nggak bisa dipangkas lagi. Gimana kalau saya baca rahmatiknya aja Ustaz? Nggak boleh. Itu udah paling minimalnya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Nanti Bapak Ibu mau versi 1, 2 atau 3 nih bacanya. Versi lengkap atau versi yang kedua dari bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau versi versi minimalis ya. Versi minimalis ya. Bacanya cuman Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Tapi nggak apa-apa, kita baca dulu semua. Nanti setelah itu akan ada aba-aba biasanya. Ayo Pak, kita mulai baca ini. Kalau ini sih kelihatannya bacanya harus sendiri-sendiri karena kan yaitu kita berbeda nanti jarak masuknya. Ya. Baik, kita akan baca versi lengkap. Nanti pada prakteknya Bapak Ibu bisa mengambil versi lengkap atau versi yang kedua dari bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau yang mengambil versi yang ketiga yang lebih ringkas yaitu Allahumma ftahli. A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jadi mulai perbanyak pelafalan doa ini. Nanti kita akan pakai ini. Tidak hanya pada saat kita pertama kali masuk Masjidil Haram, tapi kita baca setiap kali nanti kita masuk masjid. Karena berkali-kali kita akan masuk masjid. Nah, kemudian setelah kita masuk masjid, kita akan menuju ke areal Ka'bah. Biasanya pertama kali kita masuk ke pintu Masjidil Haram itu belum terlihat Ka'bah. Kita masuk di tingkat kedua, sementara Ka'bah itu ada di dasar. Biasanya kita akan turun eskalator dulu, baru kemudian akan kelihatan Ka'bah. Ya, masuk kita masjid, Ka'bah belum kelihatan. Sampai kita akan ketemu sama eskalator yang akan mengantarkan kita pada pelataran Ka'bah. Ya, setelah kita turun eskalator, berada di lantai dasar, baru Ka'bah akan terlihat. Itulah Ka'bah, tempat jutaan kaum muslimin menghadap dalam salat-salat mereka. Ka'bah yang selama ini mungkin kita hanya melihatnya melalui televisi, langsung saat itu kita melihat dengan kedua mata kita. Dan saat itu biasanya emosional manusia itu bermain, kesedihan, tangis dan lain sebagainya itu. Jangankan orang yang baru pertama kali, yang berkali-kali saja kadang nggak bisa menyembunyikan rasa haru. Ternyata diberikan kesempatan yang begitu mahal oleh Allah untuk langsung beribadah kepada Allah di hadapan rumahnya. Ini sungguh satu kenikmatan yang luar biasa. Kita bersujud kepada Allah, bersimpuh menghadap Allah langsung di rumah Allah, di Baitullahil Ka'bah. Nah, dan saat kali kita melihat Ka'bah, baca doa ini. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya, ikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Coba dibaca Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Masya Allah, kalau bisa sambil baca, sambil kita renungi maknanya. Ya Allah, Engkau adalah maha sejahtera. Wa minkas salam, darimulah kesejahteraan. Fahayyina rabbana bis salam, wahai Rabb kami, hidupkan kami dengan penuh kesejahteraan. Subhanallah. Ya, kita minta kehidupan yang sejahtera, dan itu kita minta saat kita melihat rumah Allah. Semoga Allah ijabahi doa-doa kita. Amin. Taib. Yang kelima, setelah kita baca baru kita akan melakukan tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Zikir saat menghadap wajah. Jadi ininya mana, Ustaz? Coba agak ke tengahan sedikit. Oh, di situ ya. Ada di depan biar audiens. Oh, gitu ya. Oh ya. Ini mana? Oh ya, ya, nah. Ya, jadi nanti setelah kita melihat Ka'bah, kita akan lanjut ke proses berikutnya yang menjadi rukun umroh, yaitu apa? Tawaf. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah tawaf. Yang pertama, ya, untuk laki-laki, ketika dalam keadaan tawaf harus melakukan ittiba'. Ittiba' itu membuka pundak sebelah kanan. Coba saat ini kan.
Mungkin setelahnya ada gambar ittiba. Lanjut. Terus setelahnya. Terus, nah ini namanya ittiba. Ya, jangan sampai ketika tawaf pundak sebelah kanannya itu tertutup, harus dibuka. Ya, harus dibuka. Nah, jadi mungkin nanti ada sebagian teman-teman kita, ya, kenapa? Sebelah kanan, pundak sebelah kanannya terbuka. Ya, nanti mungkin ada sebagian kita yang lupa, maka harus diingatkan. Segera dibuka pundak sebelah kanan, itu namanya ittiba. Dilakukan hanya pada saat tawaf saja. Ya, setelah kondisi kita seperti ini, baru kita akan start tawaf. Dan start tawaf itu adalah Hajar Aswad. Ya, start tawaf itu adalah Hajar Aswad. Ya. Ya. Atau yang garis. Jadi nanti akan ada garis hijau, dari sana akan ada lampu hijau yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, di sanalah kita akan mengawali tawaf. Start tawaf itu di garis Hajar Aswad. Jadi setelah kita dari pelataran, dari melihat Ka'bah masuk ke pelataran tawaf, ya. Jangan langsung mulai tawaf, cari dulu Hajar Aswadnya ada di sebelah mana, dan nanti akan ditunjuki oleh lampu hijau. Kita mengarah ke lampu hijau. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah Hajar Aswad, maka start itu dari sini. Ya. Nah, ketika kita mulai start dalam tawaf, ada beberapa hal sebenarnya tingkatan-tingkatannya. Yang paling utamanya adalah dengan cara kita mengusap Hajar Aswad kemudian menciumnya. Itu yang paling utama. Dan itu nggak mungkin kita lakukan apalagi berjamaah. Ya. Ya. Keadaan yang kedua, keadaan kedua di atasnya adalah cukup mengusap saja. Karena tangan kita tersentuh oleh Hajar Aswad, maka disunahkan tangan yang tersentuh oleh Hajar Aswad untuk kita cium. Ya, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang paling memungkinkan, yang 1 dan 2 kayaknya nggak mungkin, karena itu harus berdekatan dengan Hajar Aswad. Saat itu pasti banyak orang. Sementara kita bawa banyak jamaah, itu nggak mungkin kita paksakan. Yang paling memungkinkan kita lakukan yang ketiga. Apa itu? Cukup memberikan isyarat. Ya, maka ini tadi. Ya, zikir saat menghadap. Jadi ketika kita sampai di jajaran Hajar Aswad, apa yang kita lakukan? Kita hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad sambil memberikan isyarat. Nah, isyarat kayak gini, memberikan isyarat ke Hajar Aswad. Sambil memberikan isyarat, ada yang kita baca. Apa bacaannya? Simple. Cuman baca apa? Bismillah Allahu Akbar. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Karena tangan kita tidak menyentuh Hajar Aswad, maka tidak ada syariat untuk kita cium tangan kita. Yang disunahkan mencium tangan itu kalau apa? Kalau tangan kita menyentuh Hajar Aswad, baru ada syariat mencium tangan. Tapi kalau cuma sekedar isyarat, tidak ada syariat untuk mencium. Walaupun sebagian orang kita akan lihat hampir 80% habis isyarat masih cium tangan. Kisbai beberapa kali. Sejatinya itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang disunahkan untuk mencium ketika dia bersentuhan. Kalau cuma sekedar memberikan isyarat, maka cukup saja tanpa mencium. Kita baca Bismillah Allahu Akbar. Maka kita akan mengawali pelaksanaan tawaf. Ya, pelaksanaan tawaf. Ya. Nah, di sini namanya rukun iraqi. Ya. Dari Hajar Aswad sampai dengan ini namanya, yang sebelum Hajar Aswad pojok ini namanya rukun yamani. Ya. Dari Hajar Aswad sampai rukun yamani tidak ada bacaan khusus. Perhatikan itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dipatenkan untuk dibaca. Terus ngapain Ustadz? Ya banyak doa. Doa apa saja? Ya, doa sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita bawa baca buku kumpulan doa-doa, nggak apa-apa dibaca. Sepanjang jalan kita dari Hajar Aswad sampai ke sampai ke rukun yamani. Ya. Ini dari sini sampai sini nggak ada bacaan khusus. Kita mau baca apa aja boleh. Baca Quran boleh, berdoa sifatnya mandiri boleh, mendoakan saudara-saudara kita boleh, kita baca zikir 4 kalimat thayyibah boleh, kita baca salawat boleh. Bahkan kalau seandainya diem saja pun sah, boleh. Diem aja kita, boleh. Tetapi kan sayang, kita sedang mengitari rumah Allah, masa cuma diam aja. Gerakan lisan kita, apa yang bisa kita baca? Maka itu tadi saya katakan, jangan lupa bawa mushaf,
bawa buku-buku kumpulan doa biar bisa kita baca sepanjang kita dari Hajar Aswad menuju Rukun Yamani. Sayang kalau cuma diem aja. Itu bekal kita ya untuk kita baca. Tidak ada bacaan khusus tapi bebas. Bacaan khusus baru ada ketika kita berada di antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu doa ada di nomor 6. Nah, itu lihat. Zikir antara Rukun Yamani. Rukun Yamani itu ini. Ini sini Hajar Aswad. Sebelumnya ini Rukun Yamani, ya. Kalau itu namanya Iraqi, ini Syami, ini Yamani. Dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani nggak ada bacaan khusus. Bacaan khusus hanya ada dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Sejak dari kita sampai Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad baru ada bacaan yang harus kita perbanyak. Yaitu baca apa? Nah, doa ini yang dikatakan oleh orang kita dengan doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali Ustadz bacanya? Sesampainya kita. Sejak dari sini sampai ke Hajar Aswad berapa kali kita? Mau 2 kali, 3 kali sesampainya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, pokoknya usahakan dari sini sampai sini jangan ada doa lain kecuali baca ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum sampai Hajar Aswad? Ya baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum sampai Hajar Aswad? Baca lagi yang ketiga, baca lagi yang keempat sampai kita di garis Hajar Aswad. Sesampainya di sana lakukan seperti yang pertama. Apa? Beri isyarat ya ke Hajar Aswad sambil baca apa tadi? Bismillah, Allahu Akbar. Jadi bacaan itu dibaca ketika start tawaf dan setiap kali kita melewati Hajar Aswad. Baca kasih isyarat Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita berputar lagi. Nggak ada bacaan khusus, baca semau kita. Nah, ya terus 2 kali ya sampai misalkan ke sini. Ke Rukun Yamani baru kita baca doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Sekarang kita sampai ke putaran ke-7 umpamanya. Sampai ke putaran ke-7 ya. Ya, kemudian sampai Rukun Yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah putaran ke-7 jangan memberikan isyarat di sini. Isyarat itu nanti kita berikan saat kita minum air zam-zam. Jadi kita tangguhkan. Setelah sampai di putaran ke-7 udah. Yang laki-laki tadi posisinya ittiba kan, pundak sebelah kanannya terbuka. Setelah genap dia tawaf sebanyak 7 putaran ditutup lagi. Ya. Setelah selesai apa yang kita lakukan? Kita menuju Maqam Ibrahim. Nah, lihat. Ya. Berarti kalau Maqam Ibrahim ada di sini nih. Setelah Hajar Aswad ada Maqam Ibrahim. Ya. Dari Hajar Aswad putaran ke-7 kita menuju Maqam Ibrahim. Nah, sejak kita dari finish tawaf ke Maqam Ibrahim, melangkah menuju Maqam Ibrahim, itu ada zikir yang kita baca. Silakan Ustaz. Zikirnya apa? Ini. Zikir saat menuju Maqam Ibrahim setelah selesai tawaf. 7 putaran selesai. Ya, kita menuju Maqam Ibrahim. Sambil melangkah, kita baca doa ini. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, kita ikuti. Saya ini kan dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti dulu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Coba dibaca 1, 2, 3. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla.
Berapa kali dibacanya? Ya sesampainya kita ke maqam Ibrahim. Saya sudah baca sekali, belum sampai juga. Baca yang kedua kali, belum sampai juga. Baca yang ketiga kali, sampai kita ke maqam Ibrahim atau segaris dengan maqam Ibrahim. Setelah kita sampai di maqam Ibrahim, apa yang kita lakukan berikutnya adalah sholat 2 rakaat di belakang. Jadi kalau misalkan di sini maqam Ibrahim, ya, sholatnya itu di belakang maqam, bukan di depan. Pertama, ini nggak disunahkan di depan. Yang kedua, ini juga tempat bahaya ini, karena itu pelataran orang tawaf. Kalau kita pasangkan sujud bisa keinjek kepala kita. Ya, usahakan sholatnya itu di belakang maqam. Di belakangnya pun nggak bisa persis di belakangnya, karena ini pun kemungkinan masih areal tawaf ini. Orang masih ribuan orang tawaf di sini. Ya. Kalau kita lihat, oh di sini nggak bisa sholat karena orang masih banyak tawaf, mundur terus ke belakang. Di sini nggak bisa, terus ke belakang sampai kita mendapatkan ruang untuk sholat. Semakin ke belakang nggak apa-apa. Ya, jadi biasanya nanti akan ada pagar. Di dalam pagar itu kita bisa sholat. Ya, sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sama persis seperti sholat apa ini? Hah? Sholat maghrib 3 rakaat, Pak. Hah? Sholat? Sholat apa? Maghrib sholatnya 2. Enggak, maksudnya saya ini sholat yang seperti ini mirip dengan sholat apa? Yang sama rakaatnya dan sama bacaannya. Ayat rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Berarti hah? Bukan. Sholat qobliyah. Qobliyah apa? Subuh. Ya, sama persis seperti sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh kan gitu. Disunahkan di rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua kita disunahkan membaca Al-Ikhlas. Ya, sama persis seperti pelaksanaan qobliyah subuh. Sholat kita 2 rakaat. Ya, di belakang maqam Ibrahim. Setelah kita sholat, ya, sambil menunggu yang lainnya, biasanya ada waktu space itu, kadang orang buat foto-foto, ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu belum selesai, ya, ada proses berikutnya yang kita lakukan, yaitu apa? Minum air zam-zam. Nanti di belakang ini, nggak jauh dari situ akan disediakan apa? Galon-galon air zam-zam. Disitulah saat kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Mau haus, nggak haus, usahakan minum. Itu momen kita sunnah untuk minum air zam-zam. Ya, mau kita nggak haus, usahakan minum walau beberapa teguk. Kalau dikatakan nggak haus sih nggak mungkin. Kita udah tawaf 7 putaran masa nggak haus? Pasti haus. Minum air zam-zam, ambil beberapa gelas, ya, minum air zam-zam. Di situ sunnah kita minum air zam-zam. Dan sebelum minum air zam-zam ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Lihat, perhatikan doa nomor 8. Ini dibaca kapan? Ketika kita minum air zam-zam. Usahakan air zam-zam itu air yang mubarakah, air yang berkah. Usahakan baca doa ketika meminumnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ini, minta 3 kebaikan. Ya, minta 3 kebaikan. Yang 3 kebaikan ini dibutuhkan oleh semua kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'a, dan rezeki yang luas. Nah, ini kita butuh rezeki itu. Ya, ketika Allah luaskan rezeki kita bisa umroh lagi. Bahkan kita bisa haji, kita bisa infak, kita bisa zakat, kita bisa memberikan kebaikan kepada orang. Minta rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da, dan minta apa? Kesembuhan dari segala penyakit. Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan sejatinya di badan kita ini ada potensi penyakit membahayakan yang kita nggak tahu, bahkan mungkin nggak terdeteksi. Ya, ada ancaman di tubuh kita, entah tumor, entah apa. Mungkin aja itu terjadi. Dan di saat kita minta doa ini, ya Allah, mintalah aku kesembuhan dari segala penyakit yang mengancam diriku. Tidak menutup kemungkinan Allah akan berikan kesembuhan itu. Ya, karena kita nggak tahu, mungkin ada bahaya dan potensi di diri kita. Maka kita minta kesembuhan dari segala penyakit. Kalau kita mau tambah dengan permintaan yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Ya Allah, karuniakan aku anak yang saleh. Ya Allah, berikan kebaikan ini kepada saya, kepada si fulan. Boleh.
Nabi mengatakan ma'u zamzam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu akan tergantung orang yang meminumnya. Mau apa dia? Pasti akan diberi. Jadi manfaatkan momen minum air Zam-Zam untuk minta kepada Allah. Minimalnya minta 3 hal ini. Ya, mari saya pandu cara membacanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Bisa bacanya Bapak Ibu sekalian? Ya, coba kita coba. Wahid, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Mulai diakrabkan doa-doa ini karena nanti mau dipakai saat kita minum air Zam-Zam. Setelah minum, ada sunnah juga untuk kita membasuh dan membasahi kepala. Guyur kepalanya dengan air Zam-Zam. Wah, itu manfaatnya luar biasa, Pak. Ya, bisa mengembalikan energi yang tadi terbuang. Terasa sekali. Seakan-akan air Zam-Zam itu nanti ada yang mubarat, ada yang ghair mubarat, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Apalagi pakai yang dingin, dibasahi kepala kita, itu seakan-akan kekuatan energi itu akan kembali. Sehingga kita punya kesiapan untuk melakukan proses yang lebih capek lagi, yaitu apa? Sa'i itu lebih capek daripada tawaf. Ya, sa'i itu sekali dari Safa ke Marwah kurang lebih 400 meter. Kalau 7 putaran berarti 4 kali 7 28. Berarti kurang lebih kita berjalan 2 kilo 800 meter tanpa terasa itu. Jalan 2 kilo, ya. Lebih melelahkan. Kalau ini mah paling berapa ini? Ya, nggak capek. Karena kita butuh energi. Ya, energi itu bisa didapat dengan cara kita membasuhi kepala kita dengan air Zam-Zam. Ibu-ibu pun boleh mengguyurnya atau memasukkannya ke rambut, ya, dengan tentu saja tangannya masuk misalkan dan lain sebagainya. Apa yang mudah saja. Buat laki-laki ini sangat terasa, ya. Tapi usahakan jangan dilakukan sembarangan di lantai. Ya, cari tempat-tempat, ya, selokan-selokan supaya air itu masuk ke selokan dan tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Usahakan minum dan basahi, guyuri kepala dengan air Zam-Zam untuk bisa mengembalikan energi yang tadi terbuang saat kita melaksanakan ibadah tawaf. Iya. Setelah kita di sini minum air Zam-Zam, baru kita akan memberikan isyarat lagi ke Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu kita menuju ke tempat sa'i. Ya, jadi dari habis minum air Zam-Zam kita menuju ke tempat sa'i, menjauh dari Ka'bah. Ada di lokasi lain tuh sa'i itu. Saat kita ke tempat sa'i, Ka'bah udah nggak kelihatan, maka kita menuju ke sa'i. Saat sofa udah mulai kelihatan, ada tanjakan, jadi dia akan naik ke atas. Ya, saat kita mulai di tanjakan itu, kita dianjurkan untuk baca ini. Jadi baca ini ketika mengawali sa'i saja, Ibu, ya. Tidak setiap kali kita sampai ke sofa atau ke Marwah baca ini, tapi di awal saja. Ya. Apa yang kita baca ini? Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Ini kita baca saat kita mau mendekati apa? Sofa. Jadi startnya sa'i itu dari sofa. Bukan dari Marwah, tapi dari sofa. Saat kita mau mendekati bukit sofa, kita akan baca doa ini. Ya, kita baca Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih. Yang kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada
Allah. Ya, mulai Ibu ya, Bapak ya, diakrabkan doa-doa ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Sambil kita naik ke bukit menuju sofa, sambil kita baca ini sampai kemudian kita berada di sofa untuk mengawali prosesi sa'i. Nah, saat kita berada di sofa, perhatikan, baca, diklik setelahnya next. Nah, ini perhatikan. Kita mulai dari sofa, ya. Ketika di sofa apa yang kita lakukan? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika di sofa yang kita lakukan pertama, hadapkan wajah dan badan kita menuju Ka'bah. Jadi jangan langsung turun ke Marwah, jangan. Kita berdiam dulu di sofa, kemudian kita pastikan wajah kita, badan kita menghadap ke arah Ka'bah. Saat kita berada di sofa, Ka'bah kelihatan atau tidak? Udah nggak kelihatan. Tertutup oleh dinding-dinding masjid. Nggak kelihatan Ka'bah. Terus bagaimana kita tahu badan kita menghadap ke arah Ka'bah? Melalui ubin. Jadi ubin yang ada di Masjidil Haram itu rata-rata ubinnya panjang kayak sajadah, panjang gitu, ya. Jadi pastikan badan kita sejajar dengan ubin. Ubin itu akan mengantarkan kita ke arah Ka'bah. Jadi sudah didesain, ya. Sudah didesain sedemikian rupa ubin-ubin itu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau ada ubinnya begini, kita begini, berarti arah kita nggak ke Ka'bah. Harus sejajar badan kita satu posisi dengan ubin-ubin yang panjang itu. Ya, jadi ubin di Masjidil Haram itu panjang-panjang kayak sejadah. Pastikan badan kita lurus. Itu akan mengantarkan kita ke arah Ka'bah. Ya, setelah kita pastikan wajah kita, badan kita menghadap ke arah Ka'bah, apa yang kita lakukan? Kita angkat tangan kita. Ini momen doa terbaik. Ya, kita baca zikir yang ada di nomor berikutnya, coba. Terus. Zikir saat berada di sofa dan marwah. Setiap kali kita berada di sofa, setiap kali kita berada di marwah, baca doa ini. Ini doanya agak panjang Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dipandu. Ya. Kita baca berapa kali doa ini? Kita baca 3 kali. Dengan diselingi doa mandiri atau doa pribadi. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Kita baca doa ini 3 kali, diselingi dengan doa pribadi. Dan biasanya doa ini nanti akan dibimbing oleh mutawif atau dibimbing oleh ustadz. Karena memang doanya agak panjang. Ibu nggak perlu menghafal, tapi minimal mampu melafalkan. Biar nanti saat dipandu nggak terlalu sulit. Ya, bacanya doanya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai doa ini dibaca, apa yang kita lakukan? Biasanya pembimbing ngasih waktu buat kita untuk doa mandiri, doa masing-masing. Kasih waktu 1 menit, 2 menit, doa masing-masing. Di situ minta adukan semua keluhan kita kepada Allah. Setelah dianggap selesai, baca untuk yang kedua kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, habis itu apa? Doa masing-masing. Dikasih waktu. Setelah dianggap selesai, cukup baca untuk yang ketiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan begitu seterusnya. Ketika bacaan ketiga selesai, apa yang dilakukan? Langsung turun. Nggak lagi ada doa. Langsung kita turun menuju apa? Menuju ke Marwah. Ya.
Nah, dari Safa ke Marwah jalan kita kurang lebih 400 meter. Ya, jalan kurang lebih berapa? 400 meter. Apa yang kita baca Bapak Ibu sekalian sambil jalan dari Safa ke Marwah? Tidak ada bacaan khusus. Artinya apa saja yang kita baca boleh. Mau baca Quran boleh. Mau membaca 4 kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar boleh. Mau salawat boleh. Mau zikir boleh. Baca apa yang bisa kita baca. Nggak ada bacaan khusus. Bacaan khusus Bapak Ibu sekalian baru ada ketika kita berada di antara dua lampu hijau. Antara Safa dan Marwah kita akan melewati dua lampu hijau. Coba lihat gambarnya. Enggak di sebelumnya, coba di sebelumnya. Di sebelumnya. Nah, ini lihat, lampu hijau. Ya. Ada ini enggak tadi? Pointer. Oh iya. Ya, itu lihat ya, lampu hijau. Nah, antara Safa dan Marwah, di antara lampu hijau ini yang ada bacaan khususnya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, ini oh ya, ini udah ya. Dari Safa ke Marwah ini kurang lebih 400 meter, tidak ada bacaan khusus nih kita berjalan di sini. Ya, bacaan khusus hanya ada ketika kita berada di antara dua lampu hijau. Nanti di atas kita itu ada dua lampu hijau. Nah, ketika kita berada di areal ini, dua lampu hijau, baru di sini ada doa khusus, zikir khusus yang kita baca. Ya, setelah lewat ke sini bebas lagi. Tapi ketika kita masuk ke sini ada doa khusus yang bisa kita baca, yaitu doa terakhir yang ada di nomor 11. Silakan dilihat. Nah ini, lihat nomor 11. Doa ketika melakukan romal. Romal itu berlari dari kecil. Karena untuk laki-laki ketika berada di areal antara dua lampu hijau disunahkan untuk apa? Berlari-lari kecil. Ya, kalau perempuan tidak. Ya, cukup untuk laki-laki. Sambil dia berlari-lari kecil antara dua lampu hijau saat melakukan sa'i, dia baca ini. Jadi bacaan ini dibaca oleh laki-laki dan perempuan. Tapi romelnya hanya untuk siapa? Laki-laki. Jadi kalau Bapak Ibu jalan gandengan tangan suami istri boleh antara Safa dan Marwah. Cuman saat berada di antara dua lampu hijau lepas genggamannya. Laki-laki berjalan lebih dulu karena harus berlari-lari kecil. Sementara perempuan hanya berjalan saja. Nanti sang suami ketika sudah sampai di lampu hijau dia tunggu istrinya. Ya. Ketika sudah ketemu lagi, gandeng tangan lagi, berjalan menuju ke Marwah, itu boleh. Ini bacaannya, Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Ya. Berapa kali Ustaz dibacanya? Ya sesampainya, karena agak lumayan, entah berapa meter tuh jarak antara satu lampu hijau itu ya. Sambil dibaca laki-laki sambil apa? Berlari-lari kecil. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Sudah baca 2 kali kok belum sampai juga, baca lagi yang ketiga kali. Ya, sampai kita selesai dari lampu hijaunya. Ya, sekarang mari kita lapalkan. Enggak tadi, nah ini doa ini ya, karena ini nggak harus apa seperti tadi saya sampaikan, akan dibimbing oleh mutawwib. Cuman harus kita punya kesiapan biar nanti saat dipandu nggak susah. Ya, ikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wahaz, ini memang yang agak susah. Ini di sini biasa ini kerepotan nih ya, bapak-bapak dan ibu-ibu banyak kan. Ingat, wahazama, hazama, wahazamal ahzaba wahda. Wahazamal ahzaba wahda.
Sekali lagi, wa hazamal ahzaba wahda. Oh, Masya Allah, berarti bisa. Biasanya banyak yang kerepotan di kalimat ini ya. Ya, susah untuk melafalkan, tapi Bapak Ibu sekarang Masya Allah bisa semuanya. Ya, sekarang coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah amjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Masya Allah ya. Tinggal terus dilantunkan saja biar akrab kalimat-kalimatnya ya. Ini dibaca berapa kali? 3 kali ya. Jadi tadi di awal sofa kita baca, terus menuju ke marwah. Saat di marwah apa yang kita lakukan? Sama seperti saat kita di sofa. Pertama apa? Hadapkan wajah kita menuju apa? Ka'bah, melalui perantara ubin yang kita injak ya. Itu akan mengantarkan kita kepada arah Ka'bah. Kemudian angkat tangan kita untuk kita bersiap-siap baca doa ini. Dibaca sebanyak 3 kali. Setelah dengan diselingi doa mandiri. Baca sekali, kemudian doa mandiri. Baca yang kedua kali, kemudian doa mandiri. Kemudian baca yang ketiga kali. Kalau sudah ketiga kali, maka langsung menuju ke sofa lagi. Ya. Terus dari marwah ke sofa 400 meter lagi, tidak ada bacaan khusus kecuali ketika kita berada di antara 2 lampu hijau. Baca doa ini. Ya, kita baca Rabbil fir, haya. Warham. Innaka antal a'azzul akram. A'azzul akram gitu ya. Innaka antal a'azzul akram. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Coba dibaca 1, 2, 3. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul. Ya, Masya Allah. Ini 11 zikir yang harus kita persiapkan untuk bekal kita dalam melaksanakan ibadah umroh. Ketika zikir-zikir ini kita baca, maka insya Allah umroh kita sesuai dengan sunnah. Jadi tadi ya, sofa sekatu ke marwah, sofa marwah, sofa marwah. Kita startnya di sofa, berarti nanti finishnya berada di mana? Di mana? Di sofa lagi atau di marwah? Berarti finishnya di marwah. Startnya di sofa, finishnya di marwah. Kalau startnya di sofa, finishnya di sofa juga, berarti salah ngitung. Ya, harus di marwah. Nah, setelah kita sampai 7 putaran di marwah, maka tidak lagi ada bacaan ini. Jadi bacaan ini hanya di awal kita sa'i dan sampai mau putaran ke-7. Ketika sudah genap 7 putaran, ya, ketika sudah sampai ke marwah, maka tidak lagi baca doa ini, tapi kita langsung menuju keluar areal sa'i. Ya, untuk melakukan apa? Berikutnya, tahallul, ya, mencukur rambut. Untuk laki-laki ada 2 pilihan, bisa namanya taksir, memendekkan saja. Ya, jadi setelah selesai sa'i, melakukan tahallul dengan cara mencukur rambut. Baik dengan cara menggundul, cukur habis, botak klimis, ini yang paling utama, ya. Atau boleh juga alternatif yang kedua, memendekkannya, itu boleh, ya. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, sudah barang tentu yang terbaik adalah dengan menggundul keseluruhan, cukur plontos, itu yang terbaik. Nah, maka kemudian bagi wanita cukup mengumpulkan ujung jari rambutnya sebesar ya ujung jari gitu ya, itu. Kemudian mengguntingnya. Ingat, nanti di sofa di marwah itu akan ada sebagian orang jasa untuk tahallul. Ya. Nyiapkan gunting, nawarin, "Bu, tahallul, tahallul." Kami sarankan kepada ibu-ibu untuk tidak mau, ya.
Yang pertama, ibu akan dimintakan uang yang tidak sedikit, bisa sampai 500 ribu gitu kan, ya. Yang kedua, ya itu tempat umum, ibu membuka rambut di tempat umum, tentu itu merupakan sebuah pelanggaran karena rambut adalah aurat. Untuk perempuan nanti saja tahalulnya di hotel, di kamar hotel. Imma dia menggunting sendiri, ya, dia ambil ujung rambutnya, dia gunting bagian ujungnya, atau minta diguntingkan sama suaminya kalau dia sekamar sama suaminya, atau kepada sesama penghuni kamar kalau dia memang satu kamar dengan jamaah umroh sesama wanita lainnya, itu dibolehkan, ya. Jadi usahakan lakukan ta'alul bagi perempuan tidak saat di sofa, walaupun di sana nanti banyak jasa-jasa yang akan menawarkan ta'alul. Abaikan saja, kita keluar aja, nggak perlu diinikan. Lakukan ta'alul di kamar untuk perempuan. Adapun laki-laki, ya memang nanti insya Allah akan diarahkan untuk menuju barbershop, ya, imma dengan dipendekkan atau dengan cara digundul. Setelah itu, next Pak. Ya, dengan ini selesai amalan umroh dan dia perhatikan, dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Sejak kita cukur, udah larangan-larangan tadi nggak berlaku. Artinya kita boleh pakai baju lagi yang laki-laki, ya. Kemudian habis pulang umroh, kemudian mau melakukan cumbuan kepada istrinya, boleh, udah halal tuh. Habis botak, ya. Ya malamnya dia lakukan cumbuan atau menggaul istrinya, udah boleh, ya. Tidak lagi berlaku larangan-larangan ihram. Nah, semoga Allah menerima semua umroh kita dan juga umroh kaum muslimin. Setelah itu selesai, ya. Nah, kalau ini tadi mungkin persiapan teknis sudah disampaikan, ya. Tersediaan air di pesawat yang sangat terbatas, maka saya sarankan untuk masing-masing kita menjaga keamanan perut kita. Jangan makan pedas-pedas saat di hari kita keberangkatan. Kita nggak bisa bayangkan saat kita berada di pesawat, ya kita diare berkali-kali harus berurusan dengan toilet. Nah, ini airnya terbatas, itu sangat mengganggu sekali. Ya, pada saat hari keberangkatan, ya jaga keamanan dan kesehatan perut kita, ya. Ya, kemudian ya ini hal-hal yang ingin saya garis bawahi adalah ini poin. Kenali merek aksesoris yang dipakai. Entah jam tangan, ikat pinggang atau HP. Kenapa? Karena saya pernah bawa jamaah, ya. Karena kan saat kita mau masuk itu kan lepas jam tangan, lepas ikat pinggang, lepas segala macam, termasuk HP juga nggak bisa kita kantongkan, tapi harus kita letakkan di ini kan. Nah, ada satu jamaah dia tertinggal jam tangannya, nggak nyadar, baru sadar setelah berapa ratus meter. Akhirnya kembalilah dia, ya, untuk mencari jam tangannya. Ditanya sama petugas jam tangannya, wah mereknya apa? Karena petugas kan nggak langsung memberi juga kan, harus ada klarifikasi. Ya. Sangat mengherankan, ternyata sang pemilik jam tangan nggak tahu merek jam tangannya, lupa mereknya apa. Ya otomatis kan langsung diberi. Wah, prosesnya luar biasa. Mau tidak mau akhirnya baru diserahkan setelah melakukan apa? Perjanjian. Ada hitam di atas putih. Cuman mau cari jam tangan miliknya. Sebabnya satu, lupa merek jam tangan. Coba dia sebut, oh mereknya adalah Casio, oh mereknya adalah Alba, langsung dikasih itu. Ya. Aneh kan kalau sang pemilik jam tangan nggak tahu merek jam tangannya, tentu nggak akan langsung diberikan, sama petugas juga berjaga-jaga, jangan-jangan cuma klaim saja. Maka melalui proses ribet lagi, jamaah harus tertunda lagi, ya. Jadi khawatir nanti tertinggal. HP juga mungkin aja ada kasus tertinggal. Balik lagi ditanya HP mereknya apa, kan aneh kalau nggak tahu merek HP-nya. Nggak mungkin dikasih sama petugas, maka kenali. Nanti kalau saat ada yang tertinggal, ditanya mereknya apa, kita langsung sebut, prosesnya lebih mudah untuk diberikan. Ya, kenapa ini saya selipkan himbauan-himbauan ini? Karena pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Ya. Jangan meletakkan benda berharga di koper bagasi dan sholatnya bisa dijamah di kosong sesuai dengan jadwal perjalanan kita, ya, selama dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Jeddah. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Jadi saran saya buat Bapak Ibu sekalian, ya mulai akrabkan 11 doa.
yang tadi disampaikan, syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa menghafalnya, memanfaatkan sekian waktu hari tersisa supaya betul-betul nanti pelaksanaan ubuh kita melaksanakannya secara maksimal sesuai dengan sunnah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.